Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada suatu malam sekitar pukul 11, saya pulang dari bekerja. Malam itu terasa sangat sunyi dan dingin, dan jalanan pun sudah mulai sepi. Di tengah perjalanan, saya mengalami musibah yang tak terduga. Ban motor yang saya kendarai tiba-tiba bocor di tengah jalan. Dalam kondisi yang gelap dan sepi seperti itu, kepanikan mulai merayap di benak saya. Saya berpikir, di jam selarut ini, pastilah sulit menemukan bengkel motor yang masih buka. Namun, dengan semangat untuk tetap melanjutkan perjalanan, saya mencoba mencari bengkel terdekat. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya saya menemukan sebuah bengkel yang masih buka. Rasa lega sejenak menghampiri, dan saya segera melajukan motor saya ke bengkel tersebut. Tanpa basa-basi, saya langsung bertanya kepada seorang pria yang tampaknya adalah pemilik bengkel, apakah mereka masih buka. Dengan jawaban singkat namun melegakan, pria tersebut menjawab bahwa bengkel masih buka. Tanpa banyak berbicara, pria itu langsung mulai menambal ban motor saya. Seperti lazimnya situasi di bengkel, kami berdua tidak banyak berbicara. Saya sibuk dengan gadget saya sementara pria bengkel itu fokus pada pekerjaannya. Beberapa waktu kemudian, ban motor saya telah selesai ditambal. Pria bengkel itu kemudian duduk di sebelah saya di kursi panjang yang ada di bengkel. Mengingat waktu yang sudah larut malam, saya segera bersiap untuk pulang. Saya pun bertanya berapa ongkosnya sambil mengeluarkan dompet. Alih-alih menyebutkan ongkosnya, pria tersebut meminta saya untuk duduk sejenak. Ia menyebut saya dengan panggilan khas Jambi, Lup, yang berarti anak. Tanpa diduga, pria bengkel itu bertanya apakah saya bisa bermain catur. Ia kemudian mengeluarkan papan catur dan mengajak saya bermain. Kami duduk berseberangan di kursi panjang, dengan papan catur di antara kami. Sebelum mulai bermain, pria itu memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan bahwa namanya Aco, seorang perantau dari daerah T yang bekerja keras untuk mencari nafkah di sini. Saya pun memperkenalkan diri sebagai Putra, asli orang sini. Permainan catur pun dimulai. Setiap kali pria itu memakan bidak catur saya, ia selalu mengucapkan kalimat yang agak mengerikan, seolah-olah sedang memutuskan kepala bidak-bidak saya. Namun, saya tetap fokus pada permainan. Singkat cerita, saya berhasil memenangkan babak pertama. Pria itu memuji kemampuan saya bermain catur, dan saya hanya tersenyum sambil merasa sedikit bangga dalam hati. Saya berpikir, sebagai juara kampung, tak mudah bagi siapapun untuk mengalahkan saya. Saat kami mulai menyusun bidak catur untuk babak berikutnya, saya merasa penasaran dengan perkataan pria itu tentang korban. Saya memberanikan diri untuk menanyakan apa yang dimaksudnya. Pria itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Ia menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah menculik anak-anak untuk dijadikan tumbal dalam pembangunan jembatan besar. Mendengar hal itu, hati saya berdebar kencang dan saya merasakan ketakutan yang mendalam. Wajah pria itu pun berubah serius, dan suasana menjadi hening. Pria itu melanjutkan ceritanya, menjelaskan bahwa ia dulu terjebak dalam pekerjaan itu karena kebutuhan uang. Ia memperingatkan saya agar berhati-hati dan tidak mudah tergoda oleh tawaran pekerjaan dengan gaji besar namun tidak jelas pekerjaannya. Saya hanya mengangguk mengerti, sambil merenungkan pesan orang tua saya dulu yang selalu memperingatkan agar tidak mudah percaya pada orang asing yang menawarkan sesuatu. Semakin besar aku, semakin tidak percaya pada cerita-cerita lama itu. Sewaktu kecil, aku sering bersembunyi ketika mobil jeep melintas, merasa takut tanpa tahu alasannya. Namun, malam itu semua rasa takutku terjawab. Aku menghisap rokok dalam-dalam, merasakan percikan api dari ujung rokok yang menyala. Pikiran melayang pada sejarah kelam yang bercerita tentang alasan mengapa kepala manusia digunakan dalam pembangunan jembatan di masa lalu. Konon, praktik ini dimulai pada zaman penjajahan, ketika para penjajah memberi petunjuk mengerikan tentang cara membangun jembatan yang kokoh dan tahan lama. Saat ditanya bagaimana caranya, mereka hanya menunjuk kepala orang pribumi sebagai jawaban. Mendengar kisah itu dari Bang Acok, aku hanya terdiam. Cerita itu bukanlah hal baru bagiku,
sudah sering kudengar dari berbagai sumber. Ketika Bang Acok mulai menceritakan bagaimana ia bisa terlibat, ia menyebut bahwa keterlibatannya bermula saat kota berencana membangun jembatan besar yang akan menghubungkan ke kota lain. Seorang temannya menawarkan pekerjaan itu kepadanya, dan dari situ segalanya bermula. Di pos ronda desa, seorang pemuda tampak berbaring santai. Meskipun postur tubuhnya kecil, namun ia terlihat tegap dan berisi. Tiba-tiba, seorang pemuda lain menghampirinya dengan sikap ceria. Mereka bercanda, dan percakapan ringan pun mengalir. Pemuda yang berbaring, Acok, mengeluh tentang sulitnya menemukan pekerjaan yang layak di kampungnya. Meskipun ia memiliki keterampilan bongkar pasang motor dan keinginan membuka bengkel, modal yang terbatas menjadi penghalang. Temannya, Akbar, menawarkan pekerjaan di proyek tempat ia bekerja. Namun dengan nada sedikit meragukan, ia bertanya apakah Acok sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut. Setelah beberapa perdebatan dan persetujuan, Acok akhirnya setuju untuk mencoba pekerjaan itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke lokasi yang telah disepakati, sebuah rumah gubuk yang biasa digunakan para kuli bangunan di tepian sungai. Arus sungai yang deras membuat tiang jembatan belum terpasang dengan sempurna. Acok merasa bingung melihat situasi sepi, tetapi Akbar menjelaskan bahwa para kuli diliburkan menjelang kedatangan Tumbal. Meskipun mendengar kata Tumbal membuat Acok merasa tidak nyaman, ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. Mereka memasuki salah satu tempat tinggal ketua proyek yang terbuat dari kontainer. Di dalamnya, dua pria bertubuh besar dan tegap sudah menunggu. Menurut Bang Acok, penampilan mereka sangat menakutkan, satu dengan luka codet di wajahnya, dan yang lain dengan rambut gondrong serta mata yang tampak seperti bekas terkena air keras. Ketika mereka masuk, dua pria itu terus memandangi mereka, terutama Acok. Tidak lama kemudian, ketua proyek muncul dari kamarnya dan bergabung dengan mereka. Suasana tegang terasa di udara, semua saling memandang tanpa berbicara hingga salah satu dari dua pria itu mulai membuka pembicaraan. Pembicaraan berlanjut dengan ketua proyek menawarkan harga yang fantastis untuk setiap kepala manusia yang akan digunakan sebagai tumbal dalam proyek jembatan tersebut. Acok, yang belum sepenuhnya memahami situasi, tetap diam sambil mencoba menenangkan diri. Sementara itu, ketua proyek menjelaskan bahwa mereka membutuhkan mobil dan sopir untuk memudahkan proses pencarian tumbal. Akhirnya, ketua proyek memanggil Akbar dan menanyakan apakah temannya, Acok, sudah siap. Akbar dengan cepat menegaskan kesiapan Acok, meskipun Acok merasa sedikit didorong-dorong ke dalam situasi yang tidak sepenuhnya ia pahami. Acok dengan hati-hati menyetujui untuk membawa mobil, meskipun ia masih belum yakin tentang detail pekerjaan yang dimaksud. Ketua proyek kemudian menggarisbawahi bahwa upah yang akan diterima sangat besar jika tugas berhasil diselesaikan. Meski bingung, Acok akhirnya mengangguk, merasa terdesak oleh situasi dan tekad untuk mendapatkan uang. Acok memandang kedua pria di hadapannya, codet dan gondrong, yang kini tersenyum dan menyeringai dengan sinis. Mereka tampak siap untuk bergerak, namun ketua proyek menunda aksi mereka karena mobil yang dipesan belum tiba. Codet, dengan nada menggoda, bertanya mengapa mereka tidak mencari korban di sekitar lokasi proyek saja, mengingat lebih cepat dan mudah. Namun, ketua proyek menjelaskan bahwa jembatan ini adalah proyek besar dan akan menimbulkan kecurigaan warga jika ada yang hilang. Keuntungan dari pembangunan ini cukup besar, sehingga layak bagi ketua proyek untuk mengeluarkan modal yang signifikan. Keesokan paginya, Acok sudah ditunggu oleh Gondrong dan Codet di tempat yang telah dijanjikan. Sebuah mobil jeep berwarna hitam, sesuai yang dijanjikan ketua proyek, sudah siap. Codet yang melihat Acok mendekat dengan langkah lambat, menggerutu dan mendesaknya untuk bergegas. Acok mempercepat langkahnya hingga setengah berlari, merasa bersalah karena datang terlambat. Ia mengakui bahwa ia tidak terbiasa bangun pagi, namun Codet tidak mempercayainya dan segera mengajak mereka berangkat menuju kota. Dalam perjalanan, mobil melaju kencang dengan Acok sebagai sopir, sementara Codet dan Gondrong duduk di belakang. Bagian kursi depan dibiarkan kosong untuk calon korban yang akan mereka bawa nanti. Di bagian belakang mobil terdapat senjata tajam, termasuk sebuah gunting besar yang dirancang untuk memotong leher dengan sekali gerakan. Mendengar cerita dari Bang Acok tentang senjata tersebut,
Perutku terasa mual membayangkan kengerian yang akan terjadi. Setibanya di kota, suasana sangat ramai. Namun, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh sekelompok preman. Kota ini terkenal dengan kekerasan dan haus darah, di mana pembunuhan sudah menjadi hal biasa. Pendatang seringkali diuji oleh preman dengan pertanyaan tentang kondisi air sungai, sebagai cara untuk menilai keberanian mereka. Jawaban yang salah bisa berakibat fatal. Acok yang mengemudi, berniat berhenti namun tidak membuka kaca mobil. Dia bertanya pada Codet dan Gondrong apa yang harus dilakukan. Tanpa bicara, keduanya langsung turun dari mobil dan menghadapi preman dengan sikap garang. Codet marah karena dihadang, sementara para preman menertawakan ancamannya. Ketegangan meningkat ketika Codet memukul salah satu preman hingga tersungkur, memaksa mereka untuk memanggil bos mereka. Gondrong tetap tenang di samping Codet, siap menghadapi apapun yang terjadi. Seorang pria dengan perawakan mirip Codet tiba-tiba mendekati mereka. Dengan langkah tegas dan sikap yang penuh percaya diri, pria itu meminta mereka untuk minggir. Orang itu berjalan langsung menuju Codet, menjabat tangan, dan memeluknya dengan erat. Pria tersebut ternyata adalah Iwan, bos dari para preman di daerah itu. Pertemuan mereka berlangsung hangat, seperti dua sahabat lama yang akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama terpisah oleh kesibukan masing-masing. Codet menyapa Iwan dengan ramah dan mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu kembali. Mereka berbincang mengenai kehidupan dan pekerjaan yang telah mereka jalani. Iwan bertanya dengan nada bercanda mengenai siapa yang sedang menemani Codet. Codet memperkenalkan Gondrong, sahabat lamanya, yang langsung diakui Iwan dengan hangat. Mereka saling bertukar cerita sambil tertawa tentang kenakalan-kenakalan kecil yang pernah mereka lakukan bersama. Gondrong mengungkapkan pengalamannya yang hampir saja tidak menyenangkan karena ulah anak buah Iwan, namun semuanya diakhiri dengan tawa. Iwan kemudian memandang para preman di belakang mereka dengan tatapan penuh pengertian. Ia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan bertanya tentang tujuan kedatangan Codet dan Gondrong. Codet menjelaskan bahwa mereka hanya ingin mencari kepala anak buah Iwan untuk keperluan tertentu. Iwan tertawa mendengar itu, sudah mengerti sepenuhnya maksud dari kedatangan mereka. Ia pun menawarkan bantuannya dengan syarat, jika semuanya berjalan lancar, mereka harus berbagi keuntungan. Codet menyetujui tawaran itu dan menyatakan bahwa ia membutuhkan setidaknya 4 kepala anak buah. Iwan setuju untuk membantu mencarikan mereka. Codet dan Gondrong pun kembali masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan rencana mereka. Dalam perjalanan, Codet memberi instruksi kepada Acok untuk berhenti di sebelah lampu merah, di mana banyak mobil mengantri karena macet. Di pinggiran jalan, terlihat banyak anak-anak kecil yang sedang mengamen. Codet memberikan beberapa lembar uang kepada Acok dan menyuruhnya untuk mengajak beberapa anak pengamen makan dan memenuhi permintaan mereka. Dengan sedikit keraguan, Acok akhirnya turun dari mobil dan mendekati anak-anak itu. Dia mengajak 2 anak kecil yang tampak lebih besar dari baju yang mereka kenakan. Acok memulai percakapan dengan meminta anak-anak itu bernyanyi, meskipun suaranya tidak terlalu bagus. Namun, Acok berpura-pura menikmati agar anak-anak itu merasa nyaman. Setelah anak-anak selesai bernyanyi, Acok bertanya apakah mereka sudah makan. Anak-anak itu menjawab bahwa mereka belum makan sejak pagi dan turun ke jalan untuk mencari uang. Acok lalu mengajak mereka makan di rumah makan Padang, yang dianggap mewah bagi mereka. Kedua anak itu sangat senang dan langsung mengikuti Acok dengan gembira. Mereka pun tiba di rumah makan Padang, di mana Acok meminta pemilik restoran untuk menghidangkan lauk-lauk yang enak untuk anak-anak itu. Meskipun Acok bukan orang Padang, ia sedikit bisa berbahasa Padang karena pernah diajarkan. Dengan menggunakan bahasa Padang, ia berhasil mendapatkan harga yang lebih murah. Beberapa lauk yang terlihat nikmat dihidangkan di meja, seperti rendang daging dan kepiting saus Padang. Anak-anak itu makan dengan lahap, bahkan sampai beberapa kali menambah nasi. Melihat mereka makan dengan penuh kenikmatan, Acok merasa kasihan namun tetap harus melanjutkan rencananya demi uang. Setelah mereka selesai makan, Acok menuju meja kasir untuk membayar. Pemilik rumah makan, yang merasa sesama orang Padang, hanya meminta bayaran yang tidak terlalu mahal. Acok membayar tagihan makan dan mengajak kedua anak itu keluar dari rumah makan. Saat mereka berjalan keluar,
Acok menanyakan apakah mereka sudah kenyang. Kedua anak itu tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk pelan sambil tersenyum puas. Melihat itu, Acok merasa sedikit lega namun tetap diliputi rasa bersalah yang mendalam. Dalam perjalanan, Acok menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Ia berpura-pura merasa kasihan jika mereka harus pulang berjalan kaki. Salah satu anak bertanya bagaimana Acok akan mengantar mereka. Acok pun mengajak mereka naik ke mobilnya. Mereka berjalan menuju tempat di mana Acok memarkir mobilnya. Sesampainya di sana, Acok membukakan pintu mobil dan mempersilakan mereka masuk. Anak-anak itu duduk dengan patuh di kursi depan sementara Acok masuk dari pintu lainnya. Di dalam mobil, Codet dan Gondrong sedang menunggu dengan wajah bosan. Codet mengeluh karena Acok lama sekali menyelesaikan tugasnya. Acok menjelaskan bahwa ia harus bersikap halus agar anak-anak itu mau mengikuti ajakannya. Anak-anak itu hanya duduk diam, tidak mengerti percakapan yang terjadi antara Acok dan Codet. Malam pun mulai menyelimuti kota, dan Acok berpura-pura menanyakan tempat tinggal mereka. Anak-anak itu menunjukkan arah ke tempat tinggal mereka yang berada di gang sempit. Acok menipu mereka dengan mengatakan untuk tidur sementara di mobil, dan ia akan membangunkan mereka saat sudah sampai. Anak-anak itu, yang sudah kelelahan, menurut dan mencoba tidur. Namun, bukannya membawa mereka ke tempat tujuan, Acok malah mengarahkan mobil ke daerah terpencil yang jauh dari pemukiman. Jalanan semakin sepi, hanya hutan belukar yang menemani perjalanan mereka. Setelah merasa cukup jauh dari kota, Codet memberi isyarat untuk berhenti. Mereka berhenti di jalan tanah kuning yang dikelilingi semak belukar. Codet memerintahkan Gondrong untuk mengambil peralatan yang telah mereka persiapkan. Dalam hitungan detik, Gondrong dan Codet menutup mulut anak-anak itu dengan lakban hitam hingga menutupi hidung. Anak-anak itu terbangun dalam kepanikan, namun tidak bisa berteriak karena mulut mereka tertutup rapat. Tangan mereka diikat, dan meskipun mereka meronta, tenaga mereka tidak cukup untuk melawan 3 orang dewasa. Kondisi yang gelap gulita semakin menambah ketakutan dalam diri Acok. Dengan cepat, anak-anak itu mulai lemas karena kesulitan bernapas, hingga akhirnya pingsan. Codet memerintahkan Acok untuk menggotong anak-anak itu ke dalam semak belukar. Acok, dengan tubuh gemetar, mengikuti perintah itu. Ia menggotong salah satu anak sambil hanya berbekal senter yang tidak terlalu terang. Di dalam semak belukar, Codet memulai aksi brutalnya. Ia memenggal kepala anak-anak itu satu persatu. Acok hanya bisa menyaksikan dengan tangan bergetar dan perasaan yang semakin terguncang. Kepala-kepala itu dimasukkan ke dalam karung goni oleh Gondrong. Darah menetes dari karung, menambah kesan mengerikan pada malam itu. Acok merasa dirinya terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Setelah semua selesai, mereka menggotong mayat anak-anak itu kembali ke mobil. Tubuh mereka tanpa kepala, membuat pemandangan itu semakin mengerikan. Codet menginstruksikan Acok untuk membawa mayat itu ke sungai terdekat. Mereka memasukkan batu ke dalam karung agar mayat-mayat itu tidak mengapung saat dilemparkan ke sungai. Tepat pukul 2 pagi, mobil mereka berhenti di atas sebuah jembatan yang di bawahnya mengalir sungai. Malam itu sangat sepi, memudahkan mereka untuk membuang mayat tanpa diketahui orang lain. Mayat-mayat itu dilemparkan ke sungai, tenggelam bersama batu yang menahan mereka. Acok merasakan lelah yang luar biasa, baik fisik maupun mental. Ia berkomentar tentang betapa melelahkannya pekerjaan mereka. Codet hanya menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa ini baru permulaan. Masih ada 2 kepala lagi yang harus mereka cari. Mendengar itu, Acok hanya bisa menelan ludah dengan susah payah. Mereka diam sejenak, merasakan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Malam itu, Acok tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan kejadian tadi terus menghantui pikirannya. Codet dan Gondrong tertidur pulas di kursi belakang, sementara Acok terjaga hingga matahari pagi mulai muncul di ufuk timur. Rasa penyesalan dan ketakutan menghantui setiap detik yang berlalu, membuatnya semakin terpuruk dalam keheningan malam yang dingin. Codet terbangun dan mengarahkan pandangannya keluar jendela mobil. Pagi telah tiba, dan matahari mulai menebarkan sinarnya yang hangat.
Codet yang masih setengah sadar dari tidurnya berkata bahwa mereka harus pergi ke sebuah kampung yang memiliki sekolahan yang cukup jauh dari pemukiman. Tanpa banyak bicara, Acok langsung memutar mobil dan mengarah ke kampung yang disebutkan oleh Codet. Perjalanan mereka melintasi perkampungan yang tampak sunyi dengan rumah-rumah yang tidak begitu banyak. Beberapa kilometer kemudian, mereka melihat sebuah sekolah berdiri kokoh di kejauhan. Codet menyuruh Acok menepikan mobilnya ke dalam semak belukar, tempat mereka bisa mengamati tanpa terlihat. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, dan Codet tahu bahwa anak-anak sekolah biasanya pulang pada pukul 10 pagi. Mereka pun memutuskan untuk menunggu di dalam mobil. Untuk menghilangkan kebosanan, Codet meminta Acok mengambil papan catur yang disimpan di belakang mobil. Dengan langkah terburu-buru, Acok keluar dari mobil dan membuka bagasi. Di sana, ia melihat papan catur yang diletakkan di samping sebuah peti yang berlumuran darah. Itu adalah tempat di mana kepala dua anak yang mereka culik malam sebelumnya disimpan. Dengan cepat, Acok mengambil papan catur dan kembali ke dalam mobil. Codet dan Gondrong mulai bermain catur di kursi belakang, sementara Acok hanya melihat dari kursi depan. Gelak tawa sesekali terdengar saat salah satu dari mereka berhasil memakan bidah lawannya. Meski suasana terasa lebih ringan, Acok tetap tidak bisa sepenuhnya menghilangkan bayangan kejadian semalam dari pikirannya. Waktu berlalu, dan jam menunjukkan pukul 10 pagi. Beberapa anak sekolah mulai terlihat pulang berjalan kaki. Ada yang berjalan beriringan, namun ada juga yang berjalan sendirian tertinggal dari rombongannya. Anak-anak yang sendirian inilah yang menjadi target Codet dan Gondrong. Mereka berdua turun dari mobil dan dengan sigap mengambil sapu tangan yang sudah dibasahi obat bius. Tanpa membuang waktu, mereka mendekati dua anak yang berjalan terpisah, menutup mulut mereka dengan sapu tangan, dan mengangkat mereka ke dalam mobil. Mobil melaju cepat meninggalkan tempat itu, meninggalkan puntung-puntung rokok berserakan di lantai mobil. Acok mematikan rokoknya dan menghela napas panjang. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seperti malam sebelumnya, anak-anak itu akan dibawa ke tempat terpencil, dan nasib mereka akan sama seperti dua anak yang sebelumnya mereka culik. Aku mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbicara kepada Bang Acok tentang bagaimana penculikan yang mereka lakukan tidak pernah terungkap oleh pemerintah. Bang Acok menjelaskan dengan nada pahit bahwa semuanya bisa dikendalikan dengan uang. Menurutnya, uang bisa membuat mulut tertutup, telinga tuli, dan mata buta. Uang adalah alat yang kuat untuk menyuap siapa saja agar kejahatan mereka tidak terungkap. Aku merasa tidak terima dengan penjelasan Bang Acok. Bagiku, pendidikan dan kecerdasan seharusnya lebih berharga daripada uang. Aku menyuarakan pendapatku, bahwa seharusnya orang-orang berpikir menggunakan otak untuk membangun jembatan yang kokoh, bukan dengan menumbalkan kepala manusia. Menurutku, semua teori tentang tumbal kepala adalah salah. Bang Acok tersenyum dan menepuk tanganku. Ia mengakui ada benarnya juga pendapatku. Namun, ia juga menambahkan bahwa kenyataannya setiap jembatan yang menggunakan tumbal kepala memang tahan lama. Ia menceritakan bagaimana jembatan-jembatan besar di pulau mereka selalu menggunakan tumbal kepala sebagai bagian dari pembangunan. Bang Acok sudah lama bekerja dalam pekerjaan itu. Namun ia juga mengakui bahwa ia tidak tahu apakah tradisi itu masih digunakan sampai sekarang. Karena sudah hampir 10 tahun ia meninggalkan pekerjaan tersebut. Pertanyaan tentang apakah Bang Acok merasa kasihan saat menculik anak-anak tiba-tiba meluncur dari mulutku. Reaksinya sangat mengejutkan. Tetesan air mata mulai mengalir dari matanya, membuatku terperangah. Dengan cepat, Bang Acok mengusap air mata yang mulai menggenang di matanya menggunakan kain baju lengannya, seolah ingin menyembunyikan emosi yang tengah membuncah di dalam dirinya. Ia tampak terjebak dalam penyesalan mendalam yang terus menghantuinya. Dalam suaranya yang bergetar, Bang Acok mengungkapkan bahwa hingga saat ini, ia masih menyesali perbuatannya. Keinginannya untuk bertemu dengan orang tua dari anak-anak yang diculiknya demi meminta maaf begitu kuat. Namun, ia merasa tak berdaya karena tidak tahu bagaimana mencari mereka. Kata-katanya mengungkapkan rasa bersalah yang dalam, meskipun ia tampak sebagai sosok yang kejam di luar, namun hatinya masih menyimpan kelembutan yang terluka. Melalui ceritanya, aku mulai memahami mengapa penculikan anak-anak pada masa itu jarang terungkap.
Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya informasi. Pada masa itu, teknologi seperti Android belum ada, berbeda dengan sekarang di mana bahkan kejadian kecil pun bisa menjadi viral dan mendapat perhatian luas. Faktor kedua adalah kasus-kasus tersebut seringkali tidak diusut tuntas karena para pelapor tidak memiliki cukup uang untuk memperjuangkan keadilan. Bang Acok menekankan bahwa uang memiliki kekuatan untuk menutup mulut, menulikan telinga, dan membutakan mata. Oleh karena itu, kelompoknya pada masa itu lebih memilih menculik anak-anak jalanan dan anak-anak dari keluarga miskin yang dianggap tidak memiliki daya untuk melawan. Malam itu terasa panjang ketika mendengarkan cerita Bang Acok. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, dan aku menyadari bahwa sudah waktunya untuk pamit pulang. Aku berdiri dari kursi kayu panjang tempat kami duduk dan memberitahu Bang Acok bahwa aku harus pulang karena orang tuaku mungkin sudah menunggu di rumah. Bang Acok menawarkan untuk mengantarku pulang, tetapi aku menolak dengan alasan tidak ingin merepotkannya. Aku juga menanyakan biaya perbaikan motorku, tetapi Bang Acok dengan murah hati menolaknya dan mengatakan bahwa aku tidak perlu membayar apa-apa. Aku mengucapkan terima kasih dengan senyum di wajahku, sementara Bang Acok hanya mengangguk pelan, tanpa masih tenggelam dalam pikirannya sendiri. Aku pun beranjak pulang, meninggalkan Bang Acok dengan berbagai kenangan dan penyesalannya. Perjalanan pulang terasa panjang, pikiran-pikiran tentang cerita Bang Acok berputar di kepalaku. Di satu sisi, aku merasa ngeri dengan cerita itu, tetapi di sisi lain, aku melihat sisi kemanusiaan yang tersisa dalam diri Bang Acok. Sesampainya di rumah, aku merasa lega bisa berada di tempat yang aman dan hangat. Namun, cerita Bang Acok akan terus menghantuiku, menjadi pengingat tentang betapa kejamnya dunia di luar sana dan betapa pentingnya kita untuk selalu waspada dan peduli terhadap sesama. Meskipun masa lalu Bang Acok dipenuhi dengan kekejaman, penyesalan yang ia rasakan menunjukkan bahwa dalam setiap hati yang keras, masih ada ruang untuk perbaikan dan penebusan.